Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dilakukan oleh pemimpin barisan yang berada di urutan paling kanan. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan, saya terima. Mari, cepat. Betul, seluruhnya. Pimpinan, saya ambil alih. Siap. Berang. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Sud, yang ngobrol. Jangan lama itu, jangan lama. Jalan. Di depan. Berang.
Tutup formasi. Yuk. Harga biasa. Belok kanan. Yo. Bina upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji pelajar. Janji pelajar. 1. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. 2. Hormat patuh pada orang tua dan guru. 3. Rajin belajar, giat bekerja dan beramal. Rajin belajar, giat bekerja dan beramal. 4. Teguh hati dan kuat iman. 4. Teguh hati dan kuat iman. 5. Berguna bagi agama, bangsa, dan negara. 5. Berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MI Muhammadiyah, Bapak Baban Wijdan Faridi SPDI. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah, Bapak Wildan, Bapak Dadang Wildan Hafiz SS. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MA Al-Ahzan, Bapak Dr. Haji Novi Rizal Umam MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta sekapnya MI, MTS, MA. Yang Bapak banggakan, anak-anakku semuanya, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah berkat kudrat irodatnya kita semua bisa hadir di sini untuk sama-sama melaksanakan kegiatan upacara bendera. Salawat salam mugia tercurah limpahkan kepada baginda Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, para tabi'in. Jadi juga mudah-mudahan tercurah limpah kepada kita selaku umat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, tentunya kalian semua mempunyai satu harapan, mempunyai satu cita-cita. Kelak di masa depan kalian ingin menjadi orang yang sukses. Kelak di masa depan kalian ingin menjadi orang yang berguna bagi diri kita sendiri, berguna bagi orang lain. Di sini Bapak ingin menyampaikan beberapa kunci agar kita sukses kelak di masa depan. Yang mana kunci sukses ini Bapak rangkum ke dalam 4 T. T yang pertama tekad, T yang kedua target, T yang ketiga tugas bersama, T yang keempat tanggung jawab. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kalau kalian ingin sukses, maka pertama kalian harus punya tekad. Tekad itu adalah kemauan yang kuat yang ada pada diri kita untuk mencapai tujuan. Misal kalian semester 2 ini saya harus bisa membaca. Semester 2 ini saya harus bisa mengerjakan soal matematika. Walaupun belajar membaca itu susah, walaupun belajar menghitung soal matematika itu susah, tapi kalau kita punya kemauan ingin bisa, ada keinginan ingin bisa, pasti bisa. Karena kita akan berusaha bagaimana caranya agar bisa membaca,
Bagi yang belum bisa membaca, bagaimana caranya Anda bisa mengerjakan soal matematika? Pasti bisa. Karena kita punya keinginan. Sebaliknya, kalau kita tidak ada keinginan, maka kita akan selalu mengandalkan kepada teman kita, akan mencontek terus, meniru terus, tidak ada usaha. Kenapa? Karena tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan. Bukannya kalian tidak mampu, kalian mampu. Karena Bapak teringat apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah MI Muhammadiyah, Bapak Babang dan Palidi, bahwa tidak ada anak bodoh, ada juga anak malas. Kenapa dia bodoh? Karena malas. Kalau tidak malas, tidak akan bodoh. Ya. Jadi kalau ingin sukses, maka kalian harus ada keinginan, harus ada kemauan, harus ada tekad. Itu kunci sukses pertama. Kunci sukses yang kedua, kalian harus punya target. Target itu adalah tujuan yang hendak dicapai oleh peserta didik. Tujuan yang hendak dicapai oleh peserta didik. Misal semester 1 kemarin rata-rata saya 80. Kalian harus punya target. Semester 2 rata-rata saya harus 90. Tahun ini saya harus lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Harus punya target. Harus lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Apalagi sekarang ada TKA. Maka kalian harus punya cita-cita. Nilai saya punya targetnya. Nilai saya harus memuaskan. Insya Allah dengan target tersebut kalian pasti akan berusaha bagaimana cara untuk memenuhi atau mencapai target tersebut. Pasti akan ada usaha. Kenapa? Karena ada target. Yang kedua, yang ketiga, kalau kalian ingin sukses, tolong anak-anak MI Muhammadiyah, tolong anak-anak perhatikan. Kalau untuk sukses, kunci sukses yang ketiga yaitu ada tugas bersama. Tugas bersama. Tugas bersama itu adalah kerja tim. Bisa dilakukan antara siswa dengan siswa dengan cara belajar kelompok. Dengan belajar kelompok kalian yang tadinya tidak paham, tidak tahu, dengan belajar kelompok kalian akan menjadi paham. Kenapa? Karena bisa dijelaskan oleh teman yang sudah paham, sehingga bisa memahami materi-materi tersebut. Kemudian tugas bersama ini bisa dilakukan antara siswa dengan orang lain. Misalnya Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Sementara kalian tidak bisa mengerjakannya, kalian bisa minta bantuan sama kakak kelas kalian, sama saudara kalian, sama orang tua kalian. Kalau bisa, silakan minta bantuan kepada mereka. Siapa tahu mereka bisa memecahkan masalah atau tugas-tugas yang kalian bawa dari sekolah. Nah, dengan tugas tersebut yang tadinya kamu tidak paham, dengan meminta bantuan kepada orang lain, maka kamu bisa menjadi paham. Itu kerjasama antara siswa dengan orang lain. Kemudian bisa juga kerjasama antara siswa dengan guru. Pada saat proses kegiatan belajar mengajar, di situ ada kerjasama. Anak-anakku semuanya, di situ ada kerjasama. Ya, guru memberikan materi atau menyampaikan materi, kemudian kalian memperhatikannya. Kalau kalian memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, maka insya Allah kalian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan itu di situ ada kerjasama. Jadi kerjasama antara guru dengan siswa. Pada saat guru menjelaskan, siswa harus memperhatikannya. Biar kalian paham apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Ya. Yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kesadaran akan kewajiban. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada saat proses belajar mengajar, di situ ada kewajiban kalian. Ada kewajiban kalian yaitu memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kalian. Kemudian guru juga punya kewajiban yaitu menyampaikan materi. Kalau kalian memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, berarti kalian sudah bertanggung jawab. Kalian sudah bertanggung jawab. Insya Allah kalian akan bisa memahami materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian contoh yang lain, tanggung jawab itu adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Tidak hanya 1-2 orang saja, tapi semuanya berkewajiban menjaga kebersihan. Dan menjaga kebersihan itu tidak hanya sampah-sampah yang ada di depan kalian. Kamu lihat ada sampah kemudian kamu buang. Tidak hanya itu saja, tetapi menjaga kebersihan ada yang lain juga, yaitu mencoret-coret tembok. Kalau mencoret-coret tembok, atau nanti kalau mencoret
meja belajar itu juga tidak bisa disebut sebagai menjaga kebersihan. Maka janganlah kalian suka mencoret-coret tembok, janganlah kalian suka mencoret-coret meja, karena itu adalah salah satu dari menjaga kebersihan. Kalau 4 poin ini bisa kalian jalankan, insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses. Tetapi jangan lupa kalian tetap memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam melaksanakan semua kegiatan. Itu saja amanat yang bisa Tanpa sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin hamdan wa ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul melaksanakan upacara seraya memohon di dalam karuniamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa guru kami, orang tua kami, serta para pemimpin kami yang telah berjuang membela kebenaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakan pintu hati kami sehingga dapat menerima segala ilmu yang Kau amanahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan bangsa kami dari fitnah hidup dan mati, serta jauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nomor bagaimana saat terpilih pada 9 Februari tahun 2026 telah dilaksanakan. Berkat